Yesus sebelum jadi manusia, dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi dia tetap mau datang ke dunia ini. Dan menurut Don Ditan, ini adalah tindakan bunuh diri. Jadi statement Anda ini menurut saya sangat tidak masuk ke dalam logika. Karena Anda mengkotakkan satu sisi dan menghilangkan kualitas manusia lainnya. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon, kami kembali akan berdiskusi sebuah video yang sudah kami temukan dari akun YouTube yang bernama Ngaji Cerdas. Dan di dalam video yang akan sama-sama kami diskusikan pada hari ini merupakan video di mana host dari Ngaji Cerdas ini sedang berdiskusi dengan Don Ditan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal apa saja yang akan saya dan Gideon bahas pada hari ini? Langsung saja kita akan bertanya kepada Gideon. Halo bro. Ya bro, pertanyaan pertama bro. Di sini Don Ditan menyatakan bahwa Yesus itu sebenarnya dia tidak rela untuk disalibkan. Sehingga Yesus bernegosiasi dengan Allah di Taman Getsemani agar dia tidak disalibkan. Bahkan Don Ditan menyatakan bahwa Yesus itu sampai sangat ketakutan, sampai keringatnya itu mengeluarkan darah. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak rela untuk disalibkan. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Ya, thank you bro. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang beragama Islam, yang telah menyelesaikan ibadah puasa dan sekarang sedang berlibur lebaran. Ya, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Kalau Dondi bahwa Yesus tidak rela untuk disalibkan, saya menentang hal itu. Tetapi kalau dikatakan dia takut, iya memang faktanya dia takut. Karena kita harus memahami bahwa inkarnasi Kristus itu tidak menghilangkan kesempurnaan di dalam natur manusianya. Karena ingat bahwa manusia yang berdosa, manusia yang harus menebus. Jadi, ya Kristus mengambil 100% manusia itu ya untuk menebus kesalahan. Gitu ya. Nah, kita harus berpikir secara logis bahwa yang namanya takut dengan tidak rela itu berbeda definisinya. Itu jelas. Gitu ya. Kalau kita melihat di dalam Injil Sinoptik, 3 kali Yesus menekankan bahwa kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi interaksi Yesus dengan Bapa itu 3 kali ditekankan bahwa kehendak-Mu yang jadi. Jadi itu bukan sebuah negosiasi, gitu ya, tetapi itu sebuah penyerahan. Nah, kita melihat ya. Kita melihat bahwa memang faktanya ketika berdoa Yesus takut gitu ya. Takut ya. Karena takut itu tidak bisa dihindari yang dari yang namanya emosional manusia. Bayangkan saja kalau rasa takut itu dihilangkan, kita tidak takut kepada Tuhan. Kan nggak mungkin. Jadi rasa takut itu tidak dihilangkan sama sekali dari emosional manusia, dan memang itu harus digunakan dengan suatu hal yang baik, yaitu menggunakan rasa takut itu kepada Tuhan di dalam jalur kehendaknya Tuhan. Itulah yang Yesus lakukan, dan itu teladan bagi orang Kristen, ya, di mana kita dapat menghadapi hal-hal atau polemik di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi sangat khawatir, menjadi sangat takut. Ya,
Yesus meneladankan itu kepada kita, bahwa kita harus berinteraksi kembali kepada Bapa. Kita harus ingat kehendak Tuhan itu apa. Jadi bagaimanapun rasa takut kita tetap tidak bisa keluar dari jalurnya Tuhan. Dan kita harus tetap terus ya memang progres di dalam jalurnya Tuhan. Itulah teladan untuk kita dari pembacaan mengenai doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau kita melihat juga Yesus, apakah Yesus bernegosiasi? Menurut saya sangat tidak masuk akal. Mengapa? Karena dijelas di dalam Lukas pasal 22 ayat 33 sampai yang 34 bahwa Yesus berkata bahwa Petrus akan berbohong, menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Berarti Yesus sudah tahu bahwa dia akan berada di daerah Bait Allah, imam besar Kayafas, dan dia akan dibawa untuk diadili di sana. Sebelum penangkapan Yesus terjadi, Yesus sudah tahu itu. Jadi untuk apa Yesus itu tidak rela? Yesus sudah tahu itu. Tapi namanya manusia itu spontan rasa takut. Sama seperti seorang tentara. Ya memang kita diajarkan, maka itu tentara itu ditekankan, diajarkan untuk selalu tegas, untuk selalu berani, untuk selalu maju terus di dalam mempertahankan ideologi negara, dalam mempertahankan keamanan negara. Polisi juga demikian, ya. Tetapi apakah rasa takut itu bisa dihilangkan? Tidak bisa. Tapi mereka rela nggak untuk mengabdi? Mereka rela. Bahkan mereka rela untuk banyak memberikan nyawa untuk mempertahankan negara. Jadi beda sekali antara takut dengan tidak rela. Gitu ya. Kita harus pahami di sini. Maka tadi Yesus bicara bahwa Yesus sudah tahu tuh kejadian nanti di imam besar Kayafas setelah ditangkap. Dia sudah tahu dia akan ada di sana. Ya, dia hanya takut. Takut itu adalah rasa kemanusiaan yang memang ya tidak bisa dihindari. Gitu ya. Dan ya menurut saya jadi kita harus juga berhati-hati di dalam menginterpretasikan gitu ya. Dan berarti ketika Yesus kalau cawan ini boleh lalu daripadaku, itu tidak. Itu memang dari rasa takutnya dia. Tetapi 3 kali dia tekankan. Jadi kalau budaya orang Yahudi, itu perkataan yang lebih daripada sekali diulang dalam waktu yang sangat berdekatan. Itu artinya sebuah hal yang sangat ditekankan. Tetapi jadilah kehendakmu gitu ya. Kehendakmu lah yang jadi. 3 kali itu ditekankan oleh Yesus. Ya, demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro. Pertanyaan kedua ini keadaan di mana Yesus sudah disalibkan. Yaitu pada waktu Yesus disalibkan, di situ Yesus berkata bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di sini Don Ditan mempertanyakan bro, kenapa Yesus harus berteriak begitu? Kenapa Yesus harus menyatakan hal begitu? Harusnya kalau Yesus ini datang dengan tujuan penebusan dosa, harusnya Yesus bangga karena dengan kematian di tiang kayu salib itu, dia bisa menebus semua dosa manusia. Tetapi kenapa hal ini dia harus teriak kepada Bapa, bro? Bagaimana bro menanggapi hal tersebut, bro? Ya, jadi gini, saya tidak akan mengajak Anda untuk ke dalam interpretasi Alkitab dulu. Tapi saya ajak Anda berpikir sejenak tentang statement Anda. Ya, bahwa harusnya Yesus berbangga. Gitu ya, karena dia menebus dosa manusia. Saya akan kembali bertanya suatu kasus kepada Anda. Saya akan mengembalikan statement ini kepada Anda. Di sebuah daerah Amazon di Brazil, ada sebuah suku asli yang namanya Sateremawe. Sateremawe ini memiliki ritual di mana seorang anak laki-laki yang dari remaja dianggap sudah lebih dewasa, berumur 13 tahun,
itu harus melalui ritual yang namanya tangannya dimasukkan ke dalam sarung yang terbuat dari kayu dan daun. Di dalamnya banyak sekali semut-semut peluru. Semut peluru itu sangat sakit. Ditaruh bukan satu dua semut, tapi beribu-ribu semut di situ. Ya. Sekarang saya datang ke suku itu dan saya ketemu anak yang anak itu baru saja melewati ritual itu. Anak itu kesakitan sekali. Anak itu menangis, teriak kesakitan karena tangannya bengkak digigit oleh beribu-ribu semut peluru. Lalu saya datang dengan bangga dan merasa diri saya pintar. Saya langsung berkata, harusnya kamu berbangga karena kamu sudah melewati fase anak-anak dan dianggap lebih nangis. Kamu nggak boleh sedih. Kamu harus bangga saja. Kamu tidak boleh kesakitan. Kamu tidak boleh teriak. Kamu tidak boleh nangis. Saya mau tanya, bisa nggak kira-kira seperti itu? Nggak bisa. Iya nggak bisa. Coba Anda pikirkan baik-baik statement Anda. Satu sisi ya memang dia sedang progres di dalam kehidupannya, iya. Dan dia harus berbangga dengan itu. Tetapi jangan lihat situ aja, lihat apa yang dia rasa. Dan yang dia rasa adalah kesakitan, tangannya bengkak, dan sebagainya. Dan itu dimasukin, bukan hanya 1 menit, 2 menit. Itu sangat lama dimasukin. Datang, tuh saya bilang seperti itu. Harusnya kamu berbangga, kamu tak boleh nangis, kamu tak boleh begini. Gitu ya. Kira-kira saya adalah orang terpelajar atau bukan? Kira-kira saya orang yang memahami sosiologi atau tidak? Kira-kira saya adalah orang yang memikirkan sudut pandang saya sendiri, atau saya akan bersikap tidak egois. Saya akan menghibur dia. Saya akan iya memang sakit, memang ini dihilangkan. Terus menurut pikiran Anda saja, harusnya kamu berbangga dan sebagainya. Itu menurut pikiran Anda. Jadi statement Anda ini menurut saya sangat tidak masuk ke dalam logika. Karena Anda mengkotakkan satu sisi dan menghilangkan kualitas manusia lainnya. Ya. Demikian, Bro. Iya, Bro. Pertanyaan berikutnya, Bro. Pertanyaan yang ketiga. Donditan juga menyatakan bahwa Yesus sebelum jadi manusia, dia tahu bahwa dia akan mati. Tapi dia tetap mau datang ke dunia ini. Dan menurut Donditan, ini adalah tindakan bunuh diri. Bagaimana, Bro, menanggapi pernyataan tersebut, Bro? Iya, sebenarnya ini bukan statementnya Donditan saja ya. Tetapi saya jamin dia menjiplak atau mengambil statement dari pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, yang harus dipahami adalah dari natur manusia kita telah terbukti bahwa tidak ada yang bisa menyempurnakan dirinya sendiri. Gitu ya. Tetap seluruh manusia akan berdosa dan tetap seluruh manusia akan bergumul dengan dosa sampai kematian. Nah, kita harus melihat hal ini bahwa hidup kita adalah serangkaian seperti kertas putih yang kita ini akan selalu melakukan dosa dan ada catatan dosa di sana. Jadi inilah kebutuhannya manusia. Yang pertama adalah keselamatan dari Allah karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya. Ini harus pahami. Dan firman Allah
yang diberikan oleh Bapa, yang berinkarnasi mengambil rupa manusia, datang untuk menolong manusia. Dengan kerelaannya, dengan kasih yang begitu besar, ya, dia datang, dia rela. Dan lagi pula, kamu harus tahu bahwa kematian di atas kayu salib bukanlah akhir. Itu hanya sedikit proses yang justru akan menunjukkan kepada kita bagaimana transfigurasi Yesus, bagaimana kemuliaan Yesus. Jadi jangan dikotakkan kepada kematiannya saja gitu. Kita harus melihat Yesus yang adalah Kristus itu dari prainkarnasi, inkarnasi sampai kenaikan dia ke surga dan sampai akan datang itu tidak bisa dilepas. Jadi terlalu kecil kalau melihat hanya kematian saja. Dan itulah yang dikatakan Allah nyata menolong manusia. Tuhan menciptakan kita dengan mata supaya kita bisa menyaksikan sesuatu. Nah, maka dia yang ciptakan kita, dia yang tahu bagaimana harus memberikan kita pernyataan atau wahyu dari dia untuk kita memahami bahwa dia adalah Allah yang benar. Maka itu nyata di dalam Yohanes 1 ayat 14. Itu dinyatakan Yesus itu disaksikan dan diam di antara orang-orang yang menyaksikan dia, lihat dia, bisa pegang dia, bisa ajak ngomong dia. Itulah karya Allah yang nyata. Itulah iman Kristen di mana Allah menolong kita itu nyata. Allah bukan hanya membiarkan kita bergumul dengan dosa kita sendiri. Ya kamu selesaikan sendiri gitu. Tidak. Dia kasih firman yang tertulis, lalu kita selesaikan sendiri. Bagaimana caranya? Tetap nggak bisa. Tetap masih berdosa kan Anda. Itu bukan tindakan bunuh diri. Itulah misinterpretasi karena tidak memahami yang namanya prainkarnasi, inkarnasi dan seterusnya sampai Yesus datang kedua kali. Kesatuan hipostatik Yesus itu tidak dipahami. Dan melihatnya secara terpisah-pisah. Ya, jadi Tuhan yang betul-betul nyata dalam hidup orang yang percaya kepada dia. Dan banyak sekali major poin-poin teologis yang kalau dipelajari memang sebuah hal yang sangat patut dan menjadi kebutuhan primer untuk percaya kepada Yesus. Dan apa yang dia lakukan. Demikian, bro. Iya, bro. Thank you, bro. Nah, bro, pertanyaan selanjutnya, bro. Jadi di dalam video yang kita bahas hari ini, mereka mempunyai 2 poin pembicaraan, yaitu tentang pengorbanan Yesus, dan yang kedua, yaitu tentang dosa asal, bro. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ini tentang dosa asal. Nah, menurut Bung Ditan, dia berpendapat bahwa tidak ada dosa asal atau dosa waris dari Adam. Dan dia memberikan contoh, dan dia juga memberikan contoh, dan dia mempertanyakan adalah bagaimana dengan anak yang baru lahir. Bagaimana dengan anak yang baru lahir? Kalau ada dosa asal ini, berarti status anak ini adalah berdosa. Dan sudah pasti anak ini pasti akan masuk neraka kalau ada dosa asal. Jadi, menurut dia, bro, konsep dosa asal ini tidak memenuhi akal sehat karena anak bayi tadi kalau baru lahir masa masuk neraka gitu, bro. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Iya, thank you, bro. Pertanyaan saya, siapa bilang bayi masuk neraka? Itu pertanyaan saya. Kenapa bayi harus masuk neraka? Gini loh, yang dikatakan original sin atau dosa asal, itu kan dosa manusia pertama kalinya kan.
Betul kan? Berarti original sin. Misalkan saya menciptakan lagu originalnya saya, original songnya saya. Lagu itu berasal dari saya. Nah, sama dengan dosa asal atau original sin, itu kan dari Adam. Salah di mananya? Saya nggak paham maksudnya. Dampaknya lah yang terkena kepada seluruh manusia. Apa itu? Terpisah dengan Allah. Jadi di Alkitab ini jelas waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, itu jelas ada tulisan-tulisan, nanti kalau kita bahas di sini terlalu panjang. Tetapi intinya gini, manusia itu memiliki akses dengan Allah secara langsung, untuk berinteraksi secara langsung, karena Tuhan tidak menciptakan manusia dengan dosa. Sehingga kekudusan Allah dengan manusia itu masih bisa interaksi. Tapi pada saat Adam berdosa, maka Allah mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Itu tanda kekudusannya Allah tidak bisa bersatu dengan dosa. Dan setiap keturunan dari generasi Adam, setiap keturunan dari generasi Adam, itu kan semuanya jadi, sekali lagi ya, karena Adam berdosa, maka Adam diusir oleh Tuhan. Jadi terpisah. Ya. Sekarang kita semua terpisah atau satu tempat dengan Allah. Terpisah. Sekarang kita semua terpisah. Terus salahnya di mana? Ya bahkan bayi baru lahir pun ya sudah terpisah dengan Allah. Memang dosa pribadi itu belum ada pada bayi. Dosa kehendak itu belum ada pada bayi. Iya, saya ngerti. Tetapi kelahirannya itu sudah dalam keadaan terpisah dengan Tuhan. Yang mana kalau terpisah dengan Tuhan, artinya itu sudah posisinya seteru dengan Tuhan. Namun keselamatan atau kasih karunia dari Tuhan itu bukan hak manusia, bukan hak orang Kristen untuk menentukan kamu selamat atau tidak. Tidak. Jadi orang kalau berkata bayi tidak selamat, keselamatan itu hanya kedaulatannya Allah. Selamat atau tidak selamat itu hanya kedaulatan Allah. Sebagai manusia, kita itu berada di luar jangkauan kemampuan kita. Dan kita tidak akan pernah bisa untuk menentukan bayi ini selamat atau tidak. Kalau kita sebagai manusia tidak mampu untuk menentukan dia selamat atau tidak, terus kenapa kita harus meributkan bayi masuk mana? Sebagai manusia dan kalaupun sebagai orang tua, kita memiliki harapan untuk anak kita masuk ke surga. Gitu toh. Tetapi sekali lagi ingat bahwa serahkan itu kepada otoritasnya Allah yang memang memberikan keselamatan. Nggak usah kamu yang tentukan. Kan seperti itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu menunjukkan kasih-Nya dan Tuhan selalu menunjukkan pendisiplinan. Jadi jangan menganggap Tuhan siap menghukum kita. Tidak. Dia juga Allah yang adalah kasih. Dia adalah lebih maksud saya dia maha tahu dibanding kita. Gitu loh. Jadi nggak usah diajarin Allah itu. Allah ini masuk mana? Bayi masuk mana? Nggak usah diajarin. Dia lebih tahu daripada kita. Kita ini cuma ya debu. Kalau kata Daud, kita ini debu. Satu butir debu itu kecil sekali. Gitu. Jadi ya tidak perlu lah untuk kita mengatur Allah. Tapi yang pasti original sin itu tidak salah. Karena memang ya original itu dosa pertama. Gitu ya. Dan memang
dampaknya itu pada seluruh keturunan manusia sehingga sampai sekarang ini bagi yang tidak percaya dengan Yesus itu tetap memiliki keterpisahan dengan Allah. Namun yang percaya kepada Yesus menerima persekutuan kembali dengan Allah. Kenapa demikian? Jelas. Namun Yesus tidak pernah kedapatan dosa sedikit pun oleh orang tua, saudara yang 24 kali 7 hari hidup dengan Yesus. Bahkan murid-murid Yesus, orang-orang menyaksikan Yesus, bahkan pemerintahan, komunitas manapun, pribadi manapun tidak bisa menemukan kesalahan Yesus. Maka oleh karena Adam berdosa, kita terpisah. Oleh karena kekudusan Yesus, kita menjadi memiliki pengharapan dan kepastian akan persekutuan dengan Allah. Itu harus dipahami. Dari sisi Kristen ya. Kalau Anda tetap, oh iya saya mau melihatnya dari sisi Islam, ya nggak akan bisa. Sulit untuk memahami dari sisi Islam. Demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang terakhir bro. Pertanyaan yang terakhir di sini Don Titan kembali menyatakan bahwa kalau betul-betul konsep dosa waris itu memang ada, maka sudah pasti upah dosa adalah maut. Dan dia menyatakan bahwa penguasa maut adalah iblis. Jadi ketika Yesus dibilang menebus dosa, berarti Yesus menebusnya dari si iblis. Dan di sini Don Ditan menyatakan juga bro bahwa berarti kalau Yesus menebusnya dari iblis, berarti kedudukan iblis lebih tinggi daripada Yesus. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Gini loh. Yang menghukum adalah Allah. Bahkan iblis pun dihukum oleh Allah ke dalam maut. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa penguasa sebenarnya? Allah atau iblis? Iblis sendiri di dalam akhir zaman, di dalam Wahyu 20, silakan baca Wahyu 20 ayat 11 sampai yang ke-14. Iblis sendiri juga dilemparkan ke dalam neraka. Dilempar oleh siapa? Dilempar oleh Allah. Jadi apakah iblis penguasa? Iya, penguasa bohongan maksudnya. Jadi ketika Yesus menebus, Yesus itu bukan berurusan dengan iblis. Tetapi Yesus berurusan dengan status manusia yang berdosa di hadapan Bapa. Itu harus dipahami. Jadi kalau Yesus menolong manusia, itu sekonyong-konyong hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan tunduk kepada iblis. Dia punya logika agak kebalik. Bukan agak sih. Tapi terbalik seperti itu gitu loh. Bahwa maut ini adalah penguasa si iblis. Yesus berarti enggak seperti itu gitu loh. Bahkan maut itu pun disediakan memang oleh Allah sendiri untuk orang-orang yang melawan dia atau ciptaan seperti malaikat yang melawan dia. Jadi ketika Yesus melakukan karya salib, Yesus bukan menganggap iblis lebih tinggi sehingga harus membayar kepada iblis. No. Dia melakukan itu untuk melakukan kehendak Bapa. Implikasinya, iya kita berdosa. Kita memang milik iblis. Tapi karena pengorbanannya, kita dibayar oleh Yesus. Oleh darah Yesus kita ditebus. Itu implikasinya. Tapi kenapa Yesus melakukan itu? Bukan karena tunduk sama si iblis. Tapi karena tunduk, ya. Tapi karena perantara dan pendamai antara Bapa dengan manusia. Ini kan manusia sudah berdosa di hadapan Bapa.
itu, gitu ya. Jadi sekali lagi bukan tunduk kepada iblis, tetapi dengan kasihnya, karena dia menjadi perantara pendamai kita dengan Bapa. Di mana kalau kita berdosa ya kita seteru dengan dia. Dan sampai kapanpun kita nggak akan bisa menyempurnakan diri kita dan menghapuskan sejarah bahwa kita pernah melakukan kesalahan, dan kita nggak akan pernah bisa menghapuskan masa depan kita yang juga akan penuh banyak salah. Seperti itu kan. Jadi oleh karena itu, Yesus tahu manusia tidak mampu. Maka firman Allah itu mengambil rupa dan menolong kita. Dan dia mendamaikan kita dengan Bapa. Sehingga kita yang tadinya di bawah kuasa si iblis, yang mikirnya egois, mikirnya selalu dosa, kenikmatan diri, dan sebagainya. Ketika iman itu diberikan, maka itu akan menuntun kita di dalam jalan yang benar sehingga mengubahkan hidup kita. Jadi setelah dosa ditebus, kita akan dituntun oleh Tuhan untuk memiliki perubahan dari hati sampai tindakan kita. Seperti yang Bapa mau. Maka itu Yesus pernah berkata, bahwa di dalam Matius 5, Yesus pernah berkata, hendaklah engkau kudus sama seperti Bapamu yang di surga adalah kudus. Gitu kan? Nah, jadi demikian, bro. Iya bro, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video ini bro, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang menonton video ini bro? Ya, untuk kita semua, biarlah Tuhan memberkati dan selalu memimpin kita di dalam pembelajaran firman Tuhan yang benar, sehingga hidup kita terus dituntun dan dibaharui pola pikir terus-menerus, pemahaman kita ditambah-tambahkan, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang benar untuk kita sebagai manusia hidup di hadapan, berinteraksi dengan Allah. Demikian bro. Iya bro, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Demikian untuk hari ini, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.